Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Turnamen semangat awal tahun baru Arena menjadi bukti keganasan para pecatur-pecatur junior Indonesia. Bagaimana tidak, 3 podium teratas diisi oleh para pecatur Indonesia yang masih berusia sangat belia ya. Juara pertama adalah Zaki Diaulhaq dengan nama akun Niches art_bkd. Usianya masih sekitar 17-18 tahun. Juara kedua adalah dengan nama akun Niches om_gendut, yaitu pecatur David Setiawan, di mana usianya juga antara 17-18 tahun ya. Yang juara ketiga adalah International Master yang berprestasi ya di turnamen Spanyol kemarin, yaitu IM Gilbert Elroy Tarigan dengan nama akun Niches Ahmad_bkd. Kali ini admin Tarigan Catur akan menampilkan pertarungan antara dua pecatur yang menjadi juara ya di dalam turnamen ini, yaitu juara pertama dan juara kedua, Zaki Diaulhaq versus David Setiawan. Oke, langsung saja kita masuk ke permainan. Jadi di sini Zaki Diaulhaq menggunakan catur buah putih, sedangkan David Setiawan menggunakan catur buah hitam. Oke, langsung saja ya. Di sini Zaki Diaulhaq memulai permainan dengan pion D4 dan dibalas kuda menuju petak F6 oleh David Setiawan. Ini adalah pembukaan pertahanan Hindia ya. Gajah F4 dan pion D5. Pion E3 dan pion E6. Kuda F3 dan gajah D6 mengajak pertukaran gajah oleh hitam. Di sini putih menolaknya ya dan memilih memundurkan gajah ke petak G3. Pion C5 mengajak pertukaran pion di petak pusat dan kuda D2. Menteri C7 dan pion C3. Kuda D7 dan gajah D3. Pion E5, di sini pion-pion hitam sangat berbahaya ya di petak pusat sehingga harus dihilangkan. Nah, di sini pilihannya ada dua. Pion putih ingin pukul pion hitam yang ada di petak C5 atau yang ada di petak E5. Di sini putih lebih memilih memukul pion hitam yang ada di petak E5. Pion pukul pion, kuda pukul pion, kuda pukul kuda, gajah pukul kuda, gajah pukul gajah, dan menteri pukul gajah. Dan gajah putih skak di petak B5. Gajah menutup dan kuda F3 mengancam menteri. Menteri mundur ke petak C7 dan menteri A4 memberikan tekanan lebih terhadap gajah hitam yang ada di petak D7. Rokade pendek oleh hitam dan benteng D1. Gajah G4 memberikan tekanan terhadap kuda putih yang dimana melindungi ya ancaman dari gajah hitam terhadap benteng putih. Gajah menutup dan pion A6. Pion H3 ancam gajah dan gajah mundur ke petak D7 mengancam balik menteri putih. Menteri pindah ke petak H4 dan benteng D8. Rokade pendek oleh putih dan gajah F5. Menteri G5 mengancam gajah dan menempatkan menteri putih di lajur atau di petak yang sama dengan raja hitam, yaitu di lajur G. Gajah mundur ke petak G6. Ini cukup bagus ya, membuat ancaman dari menteri putih terhadap raja hitam menjadi sedikit tercover. Menteri kembali ke petak H4
dan benteng E8. Gajah D3 mengajak pertukaran gajah, gajah pukul gajah, dan benteng pukul gajah. Lalu benteng hitam ke petak E4 menghambat laju pion putih agar tidak semakin maju, sekaligus mengancam menteri putih. Menteri pindah ke petak G5 dan pion H6 ancam menteri putih dan menteri F5. Menteri D6 dan kuda H2. Menteri E7 dan benteng D1. Benteng E5 ancam menteri putih dan menteri putih mundur ke petak F3. Jadi tujuan kuda putih mundur ke petak H2 ini bukan langkah buang-buang tempo, tetapi memberikan tempat yang nyaman terhadap menteri putih agar bisa menempati petak F3. Kalau tidak, tadi menteri putih bisa mati ya. Benteng E4 dan kuda G4 mengajak pertukaran dengan kuda hitam. Kuda pukul kuda dan pion pukul kuda. Pion menuju petak D4, pion pukul pion, pion pukul pion, benteng pukul pion, benteng pukul benteng, benteng pukul benteng, benteng pukul benteng, dan pion pukul benteng. Menteri menuju petak B4 untuk mengancam dua pion putih, yaitu pion putih yang ada di petak D4 dan yang ada di petak B2. Sehingga menteri ke petak C3 untuk melindungi kedua pion tersebut. Menteri hitam kembali ke petak E7 dan pion G3. Coba di sini admin tarigan catur akan lihat ya berapa jumlah pion putih dan pion hitam. Di sini pion putih ada 6, sedangkan pion hitam ada 5. Jadi jelas di sini putih jauh lebih unggul ya menuju babak akhir. Menteri D7 dan pion F3. Menteri D5 dan pion A3. Pion H5 dan pion pukul pion, lalu menteri pukul pion. Raja G2 dan menteri D5. Menteri skak dan raja menuju petak H7. Menteri skak dan raja kembali ke G8. Menteri E4 mengajak pertukaran dengan menteri hitam. Lalu menteri hitam pindah ke petak B3 untuk mengancam pion putih yang ada di petak B2. Menteri skak dan raja H7. Menteri ke petak E2 untuk melindungi pion putih. Menteri D5 dan menteri skak. Nah ini pentingnya nih, mengajak adu menteri. Karena memang menteri hitam ini penghambat ya untuk putih untuk bisa memajukan pion-pionnya yang lebih unggul satu pion terhadap hitam. Menteri pukul menteri dan pion pukul menteri. Di sini ada dua pion putih di petak pusat yang siap untuk melaju. Raja G8 dan raja F3. Raja F8 dan raja F4. Raja E7 dan pion G4. Raja E6 dan pion G5. Raja D6 dan raja F5. Pion B6 dan pion G6 mengajak pertukaran pion, dan pion F6 atau hitam menolaknya. Pion skak, pion pukul pion pukul pion, skak. Raja E7 dan raja E4. Raja E6 dan raja D4. Raja F5 dan raja D5. Raja pukul pion dan raja D6. Di sini udah jelas ya, putih akan menang. Raja F7 dan tentu saja raja putih akan bergerak ke petak D7 agar memastikan pion putih promosi. Pion G5 dan setelah
pion skak di petak E6 tepat di posisi seperti ini, jelas David Setiawan menyerah atau takluk dari Zaki Diaul Haq. Karena kalau permainan dilanjutkan pasti raja pindah ke sini, pion skak, raja pindah ke sini, dan pion promosi menjadi menteri. Jelas memiliki menteri di permainan babak akhir akan membuat Zaki Diaul Haq menang mudah atas David Setiawan. Sedangkan pion hitam masih ada di petak G5, masih butuh 4 langkah lagi untuk promosi. Yang jelas tidak akan bisa promosi ya bagi pion hitam. Oke, menurut admin Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.